Kita telah melalui minggu-minggu sengsara yang mengingatkan kita akan penderitaan yang harus dilalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Hari ini kita sampai pada titik nadir dari perjalanan sengsara yang ditempuhnya, Via Dolorosa. Kematiannya di kayu salib sebagai akhir yang paling tragis bagi dia yang tidak bersalah apa-apa. Di antara sekian ribu salib yang telah dipancang bagi para pengkhianat negara, budak dan penjahat-penjahat, salib Yesus mengandung pesan yang teramat penting bagi kita umatnya. Tanpa darahnya yang tercurah di Bukit Golgota, tidak ada penebusan yang tuntas bagi dosa dan pelanggaran kita terhadap Allah yang Maha Kudus. Lagi pula, melalui hukuman yang mengerikan itu, Ia menunjukkan kepada kita kasih-Nya, kepeduliannya, dan bela rasanya terhadap orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan, termasuk mereka yang dipinggirkan dan disingkirkan oleh karena kebencian, fitnah, pengkhianatan, ketidakadilan, merasa tak berdaya tanpa perlindungan dan pembelaan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan menapaki Via Dolorosa yang telah dijalaninya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapaknya. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat kami undang berdiri. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang pengasih seluruh umat manusia, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus yang menderita penghinaan dan sengsara sampai mati di kayu salib, agar kami dilepaskan dari kuasa iblis, dosa dan maut. Bimbing dan ajarlah kami untuk merenungkan penderitaan Tuhan kami, agar dengan setulus hati kami mengakui dosa dan pelanggaran kami, dan sungguh-sungguh mengimani keselamatan di dalam Yesus Kristus, supaya kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa.
Ya Bapa yang pengasih, sungguh besar kasih dan kebesaran-Mu terhadap kami. Di kedalaman hati kami merenungkan penderitaan yang ditanggung anak-Mu bagi kami semasa hidupnya di bumi ini. Hari ini secara khusus kami menghayati kembali penderitaan mengerikan yang dialaminya hingga kematiannya yang tragis di kayu salib. Hati kami diliputi rasa haru akan kasih dan pengorbanannya demi seisi dunia. Kiranya Roh-Mu melembutkan hati kami untuk menyambut uluran tangan anugerah yang ditandai luka-luka ganti hukuman atas dosa dan pelanggaran kami, agar kami semakin menghargai dan meyakini karya keselamatan yang Kau nyatakan di dalam Yesus Kristus, anak-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 160. Sang Anak Domba yang kudus memikul dosa dunia, rela dan sabar menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh, menurut dan setia. Ia dihina, disesat, mati di salib Golgota, berkata ku setia. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah hari Jumat Agung ini yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 29. Seperti biasa kita akan membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah pembacaan
firman bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 170. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Salam bagi kita semua, seluruh jemaat khusus GKPI Bandung yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat yang indah ini kita akan melakukan doa syafaat, tetapi sebelum kita melaksanakan doa syafaat akan ada penekan warta sebagai berikut. Sebagai pengumuman adalah bahwa di WJ 14 Minggu tanggal 29 bulan Maret 2020 tertulis bahwa rencananya kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing. Tetapi sesuai dengan surat pastoral yang kedua bahwa tentang perjamuan kudus
disebutkan di poin nomor keempat, saya bacakan sebagai berikut. Melaksanakan sakramen perjamuan kudus Jumat Agung Paskah dapat ditunda sampai penyebaran virus corona berakhir, dan dalam rangka perjamuan kudus tersebut akan diadakan bulan perjamuan kudus di seluruh aras pelayanan GKPI yang waktunya akan ditentukan kemudian. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sesuai dengan penekan warta yang baru saya sampaikan, bahwa perjamuan kudus yang akan kita lakukan di rumah kita masing-masing, biarlah kita tunda sampai akan kita beritakan pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa syafaat. Bapa kami yang bersemayam dalam keadaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Di hari yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul di gereja ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di setiap rumah di jemaat gereja GKPI Jemaat Khusus Bandung Tuhan. Dan kami yakin bahwa setiap kami, setiap keluarga Engkau boleh berkenan hadir, dan kami siap untuk menerima berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan, kami mau berdoa secara khusus Tuhan, bahwa mengingat Jumat Agung ini Tuhan, kami terkenang Tuhan akan kasih setia-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah turun ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa mengingat akan kasih sayang-Mu kepada kami, sehingga kami boleh sampai saat ini boleh hidup dan sehat sampai dan tak kurang suatu apapun Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini di jemaat khusus GKPI Bandung ini Tuhan, kami dengar dalam keadaan sakit Tuhan. Untuk saudara-saudara kami, ibu kami tercinta Nyonya Sitanggang Boru Limbong Tuhan, Wek Cicadas Tuhan, juga Ibu Butar-Butar Boru Tampu Bolon Tuhan, Wek Sukaloyu yang terbaring sakit Tuhan, Kau berkati, Kau pulihkan dan Kau sembuhkan. Biarlah sukacita terjadi pada mereka Tuhan, pada keluarga khususnya Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh indah Tuhan. Khususnya juga kepada Pahopu dari keluarga besar Simanjuntak Boru Panggabean Wek Pastor Dago Tuhan, Kau mau serahkan cucu tersebut, anak tersebut ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu segala sesuatunya boleh Engkau pulihkan Tuhan. Tuhan, demikian juga kepada jemaat, anggota jemaat yang lain Tuhan, yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu Tuhan. Bila mereka ada dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Engkau pulihkan, Engkau jamah Tuhan, sehingga sukacita terjadi di setiap keluarga lepas keluarga Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan, secara khusus kami serahkan anak-anak kami di sini Tuhan, yang secara luar biasa mereka telah memberikan hati, pikiran, dan segala sesuatunya Tuhan boleh Engkau berikan untuk pelayanan ibadah online ini boleh terjadi di jemaat kami Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Juga jauhkan mereka dari segala macam penyakit, biarlah sukacita terjadi pada mereka, dan masa depan yang luar biasa Engkau persiapkan bagi mereka Tuhan. Khususnya juga Tuhan kepada orang tua mereka Tuhan, yang dengan sukacita dan tulus ikhlas Tuhan untuk merelakan anak-anak mereka melayani tempat ini Tuhan, sehingga ibadah tidak terhambat Tuhan. Walaupun kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan, itu terjadi karena anak-anak ini Tuhan yang luar biasa Engkau pakai Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap keluarga ini Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Biarlah Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, hikmat yang daripada-Mu saja yang menyertai dan berkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Demikian juga Tuhan kepada dalam bulan-bulan ini Tuhan, kami
mendengarkan dan mengalami Tuhan wabah virus corona COVID-19 Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan itu adalah sebagai tantangan bagi kami, sehingga kami boleh senantiasa terus bersekutu dengan Engkau Tuhan, terus bersujud, terus berdoa, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan bila ada saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara kami di jemaat yang lain Tuhan, kami dengar begitu hebohnya, begitu hebatnya Tuhan wabah menimpa mereka Tuhan, dan kami yakin dan percaya Engkau senantiasa berlindungi dan memberkati keluarga yang tinggalkan. Engkau memberikan penghiburan yang luar biasa kepada mereka Tuhan, terlebih kepada petugas-petugas Tuhan, petugas para medis, dokter dan semuanya Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh Engkau pakai Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan kepada sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang terkena virus corona Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah keluarga-keluarga dari para tim medis Tuhan, para garda depan itu Tuhan, Engkau berkati, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, biarlah Engkau juga memberikan kepada mereka makanan yang lebih Tuhan, dan segala sesuatunya boleh Kau pakai mereka Tuhan untuk senantiasa keluarga tersebut Tuhan penuh dengan sukacita menantikan keluarga mereka yang tengah berjuang Tuhan. Tuhan, demikian juga Tuhan, biarlah Engkau melawat melawat negara Indonesia Tuhan, biarlah negara ini lewat dari segala gangguan, segala virus dan segala apapun Tuhan, sehingga negara kami damai dan sejahtera Tuhan. Engkau lawat juga Pak Presiden Tuhan sampai dengan RT RW pengurus, sehingga boleh sesuatunya boleh indah Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami juga dengar saudara-saudara kami yang ditolak oleh penduduk, ditolak oleh semuanya Tuhan, menolak karena penyakit yang luar biasa ini Tuhan. Tuhan, biarlah kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga apapun yang terjadi itu bolehlah mengingatkan kami akan kasih setia-Mu, sehingga kami senantiasa berlindung di dalam kaki-Mu Tuhan. Tuhan, demikian juga kami mau berdoa untuk para pelayan di tempat ini Tuhan, tolong kasih kami Tuhan, biarlah kami juga rindu Tuhan untuk kami boleh bersekutu di tempat ini Tuhan. Bebaskanlah kami Tuhan, bebaskan dari segala penyakit Tuhan, bebaskan kami dari segala aral dan rintangan Tuhan, sehingga kami boleh dengan sukacita berkumpul di tempat ini Tuhan. Biarlah segala sesuatunya boleh berlalu dan indah pada saatnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga mau serahkan para lansia Tuhan, supaya Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan. Anak-anak Tuhan, kami yakin Engkau juga senantiasa ada bersama dengan mereka Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh mereka lewati Tuhan dan boleh bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa, terima kasih Roh Kudus. Doa yang kami kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia,
Itulah yang menerangi hati dan pikiran kita di dalam mendengarkan firman-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah suasana yang mencekam oleh karena pandemi virus corona 19, seluruh gereja termasuk gereja kita melaksanakan kebaktian Jumat Agung, pesta besar bagi umat Kristen. Dan ada sebahagian yang melaksanakan perjamuan kudus secara live streaming. Semuanya ini boleh-boleh saja. Tetapi di dalam suasana situasi kondisi negara dan bangsa kita dan dunia yang sangat-sangat mencekam oleh karena pandemi virus corona 19 ini, gereja, termasuk gereja kita, melihat bagaimana kita menyadarkan warga jemaat bahwa perjamuan kudus itu di mana Kristus memberikan tubuhnya dan darahnya sebagai persembahan yang kudus untuk keselamatan umat manusia. Dan ini akan kita hidupkan kembali makna sosial dari perjamuan kudus itu, agar benar-benar dapat kita wujudkan di dalam situasi kondisi pandemi virus corona 19 ini. Terima kasih kepada rekan-rekan PHJ yang tanggap akan usulan yang saya berikan agar melaksanakan peduli kasih untuk membantu setiap warga yang sangat-sangat membutuhkan roti dan air untuk mereka makan dan minum, dan juga alat pelindung diri bagi para medis kita di rumah sakit yang masih kurang dan minim sekarang, yang mana mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan nyawa mereka demi untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena COVID-19. Kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius sebagai perenungan bagi kita dalam Minggu Jumat Agung ini, dari Matius 27 ayat 45 sampai 56, saya bacakan untuk kita. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar ini, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan inilah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan para prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia.
Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak Zebedeus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salib adalah bukti yang termulia dari kasih Allah kepada manusia ini. Melalui salib terlihat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bukan kepentingan dirinya sendiri, melainkan kepentingan umat manusia, yaitu untuk menyelesaikan hutang lama manusia dengan dosa. Melalui kematian Yesus, manusia berdosa menjadi manusia merdeka, baik di tengah-tengah dunia maupun dalam iman kepercayaannya. Manusia ini menjadi bebas menyatakan kasihnya, bebas dalam hal mengikut Yesus atau tidak. Begitu pentingnya cerita tentang penyaliban dan kematian Tuhan Yesus ini, sehingga harus dituliskan dalam keempat kitab Injil. Karena dari berita inilah kita mengetahui bagaimana peristiwa dan proses hukuman mati yang diterima oleh anak manusia yang tidak mengenal dosa itu. Dan betapa banyak orang yang menyaksikan peristiwa Golgota dari berbagai tingkat kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyaliban Tuhan Yesus tidak hanya mendapat reaksi dari manusia, tetapi juga dari alam semesta dan juga dari bait Allah. Beberapa tanda besar terjadi menjelang kematian Yesus Kristus. Tanda pertama dari khotbah kita Jumat Agung ini dijelaskan matahari tertutup. Kegelapan meliputi dunia, entah oleh awan tebal atau oleh gerhana. Kegelapan selalu menjadi tanda Allah yang marah atau tanda kehadiran Allah yang menyatakan penghakiman. Martin Luther mengatakan bahwa kegelapan, awan yang tebal, dan asap menunjukkan ketersembunyian Allah. Allah menyembunyikan dirinya karena pemberontakan dan dosa-dosa manusia. Demikian juga yang terjadi pada penyaliban Yesus. Keberdosaan manusia yang berani memakukan anak Allah di kayu salib, serta betapa beratnya hukuman atas dosa yang harus ditanggung oleh Yesus Kristus, membuat alam menyatakan apa yang Allah Bapa rasakan. Allah Bapa murka sekaligus berduka karena kedegilan hati manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat Yesus tergantung di kayu salib menjelang kematiannya, bukan hanya alam, tetapi dikatakan juga seruan Yesus yang sangat memilukan, di mana Yesus seakan-akan ditinggalkan oleh Allah. Diceritakan bahwa penderitaan Yesus di kayu salib benar-benar menunjukkan bahwa kepedihan yang terdalam juga harus kita rasakan. Terjadinya kegelapan, Yesus yang adalah terang dunia
tapi ia harus mengalami kegelapan karena dosa. Kegelapan ini mengingatkan manusia agar kita benar-benar menyadari rasa bersalah terhadap Allah. Dan hal ini sudah sering digambarkan dalam cerita Perjanjian Lama. Dalam Amos 8 ayat 9, Keluaran 10 ayat 22, Joel 2 ayat 2 dan 10. Namun kegelapan itu hanya berlangsung tidak 3 jam. Dan bagi manusia yang menerima keselamatan dari Yesus, tidak akan hidup terus dalam kegelapan. Sebab firman Tuhan akan menjadi terang bagi kehidupan umat manusia. Mazmur 119 ayat 105. Karena itu pemazmur juga berkata dalam Mazmur 105 ayat 4-5, peristiwa yang terjadi di bait suci, tabir bait suci terbelah dua, yang menimbulkan bahwa kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Tabir yang menjadi pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci di dalam bait Allah, yang menurut tradisi Yahudi hanya dapat dimasuki oleh imam besar, terbelah sehingga kini semuanya dapat langsung mendekat kepada tahta kasih Allah. Sebab hari kematian Yesus Kristus ialah hari perdamaian yang besar, yang sejati. Dan kita semua yang telah terpilih menjadi imam yang rajani, yang disebut dengan imamat orang percaya, Ibrani 4 ayat 14-6 ini, dapat langsung bertindak di tengah-tengah kehidupan kita. Warga jemaat, bangkitlah dari ketertiduranmu. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk membantu masyarakat yang sangat-sangat terbeban oleh karena COVID-19 ini. Agar benar-benar wujud nyata pernyataan Yesus yang menyatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, dapat kita terapkan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Karena itu setiap warga jemaat kita yang sanggup untuk memberi yang terbaik, bantulah, kumpulkanlah melalui peduli kasih yang telah dibentuk oleh PHJ, apa yang dapat kita perbuat agar semua warga jemaat benar-benar dapat merasakan tubuh Kristus dan darah Kristus yang telah mati mengorbankan dirinya di kayu salib. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ajar didik kami untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dari kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di situasi kondisi negara dan bangsa kami yang benar-benar sangat sulit oleh karena pandemi virus Corona-19, biarlah kami bangkit untuk berbuat yang terbaik untuk negara, untuk bangsa, dan untuk masyarakat, sehingga siapapun di antara warga jemaat yang sanggup dan mampu untuk berbuat dapat terbeban untuk membantu saudara-saudara yang terbeban oleh karena pandemi virus Corona-19 ini. Biarlah apa yang kami perbuat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan sukacita bagi setiap kami. Berkati Tuhan pemimpin negara kami, presiden kami, agar benar-benar dapat berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa ini. Berkati gubernur kami Jawa Barat, agar beliau juga dapat berperan aktif untuk membantu masyarakat di Jawa Barat ini. Berkati wali kota Bandung, di mana kami berada saat ini, agar beliau juga sehat, jasmani dan rohani berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Tawari 29 ayat 17.
Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus pengharapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami tidak dapat mengukur betapa tinggi, panjang, lebar, dan dalamnya kasih-Mu terhadap kami orang-orang berdosa. Sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal itu menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kami, agar oleh kematiannya kami beroleh selamat. Kamilah yang sebenarnya harus terbunuh pada kayu salib, karena kamilah yang hidup dalam pendurhakaan. Oleh sebab itu kami sujud mengucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau tidak membiarkan kami binasa, tetapi memberikan kesempatan baru kepada kami untuk datang kepadamu. Kasihani dan teguhkanlah iman percaya kami kepadamu, supaya kami tambah mengenal ketentuan kehendak-Mu bagi masing-masing kami, supaya kami ikhlas dan rela dengan hati yang rendah berbakti kepadamu. Ajarlah kami supaya kami dalam kebaktian dan peribadatan kami senantiasa menyatakan kasih-Mu yang berkelimpahan itu, supaya hati dan pikiran kami jangan dipengaruhi oleh iri dan dengki, dan perencanaan kami tidak dinodai oleh kerakusan dan keserakahan. Jadikanlah semua tindak tanduk serta kata-kata yang keluar dari kami menjadi persembahan yang harum kepadamu, supaya dengan perbuatan kami menjadi pujian bagi nama-Mu, yang memberitakan kasih setia-Mu, kemurahan sayang-Mu, kesempurnaan pemeliharaanmu terhadap semua orang yang memanggil nama-Mu. Bimbing dan terangilah jalan-jalan hidup kami, supaya kami senantiasa memperoleh kekuatan padanya, supaya pada akhirnya kami layak di hadapan-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya.
Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.